Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim wa barakatihim lid dini wa dunya wal akhirah فيجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويدعونا على ملتهم ويعفرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi wa sahala sabilahu ila ta'atihi wa hikmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bi hukmihi wa qada'ihi. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairi ibadihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ahabbi ahbabihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa sahibi syariha ya saladarat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qala sampai apa? Hah? tufarrih at-ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Makna terjemahnya, janganlah engkau bergembira dengan ketaatan lantaran engkau mampu melaksanakannya, namun bergembiralah dengan
bisa dilakukan karena karunia Allah kepadamu. Ini makna terjemahnya. Dalam hikmah yang sebelumnya telah dibicarakan banyak kebaikan hati untuk berbuat ketaatan. Maka dengan ketaatan tersebut seseorang biasanya lalu senang, gembira karena dirinya bisa melakukan sebuah ketaatan, kebaikan. Jadi kalau hikmah sebelumnya cerita bagaimana kita itu memperbanyak kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu bisa mendatangkan berbagai macam hikmah, berbagai macam keuntungan untuk diri kita, maka selanjutnya dikatakan bahwa ketika kita berbuat kebaikan, maka seseorang biasanya kemudian dia bergembira. Ada orang bisa umroh senang, ada orang bisa haji senang, apalagi nunggunya haji sudah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, begitu berangkat haji senang nggak? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa umroh. Dari kecil pengen umroh nggak umroh, giliran jadi TKW umroh bolak-balik ngomong di sana maksudnya. Ini bergembira. Jadi dari kalimatnya apa? Janganlah ketaatan kepada Allah, la tufarrih ta'atun. Taat itu kalimatnya masih umum. Kalimat taat itu bisa saja disandarkan kepada selain Allah, seperti taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada negara, taat kepada yang lain-lainnya. Taat kalimatnya masih umum. Tapi kalau taat itu berdiri sendiri, maka pasti perintah taat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatlah kalian, oh berarti mesti kepada Allah. Kalau taat itu untuk yang lainnya, mesti disandarkan yang lainnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Yang harus ditaati itu di bawah sekalian. Tapi kalau untuk Allah nggak usah, cukup kalimat kamu harus jadi orang yang taat. Itu maksudnya pasti kepada Allah. Jadi perintah ketaatan itu untuk taat kepada Allah yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksud oleh musannif Imam Ahmad bin Athaillah, janganlah kita bergembira karena merasa bisa berbuat sebuah kebaikan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketaatan itu kita anggap muncul dari diri kita sendiri, muncul dari usaha kita sendiri, muncul dari kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Ini kamu dilarang bergembira, yang kegembiraan ketaatan itu, kegembiraan ibadah itu dikarenakan kamu menganggap ibadah itu muncul dari diri kamu sendiri. Orang bisa sholat tahajud 100 rakaat, besok pagi ke masjid paling depan ya. Yang lain suruh jadi makmum, saya imam.
kamu nggak bisa tahajud semua, saya 100 kali tadi malam. Menganggap kemampuan sholatnya itu datang dari dirinya sendiri. Ada orang satu hari bisa 3 kali umroh, bolak-balik ngumpul di sana. TKI kan begitu, ngumpul di sana nggak balik-balik, bolak-balik umroh lagi. Lalu bergembira. Maka kata beliau, janganlah bergembira karena kita bisa melakukan semua itu, tapi seharusnya kita bergembira karena adanya pertolongan Allah atas ketaatan yang kita kerjakan. Jadi pandangannya itu juga bukan memandang taat ini muncul dari saya, bukan memandang bentuk taatnya, tapi lebih bergembira memandang pertolongan Allahnya. Gitu nih. Nggak ngelihat umrohnya, tapi ngelihat Allah menolong saya ibadah. Walaupun bentuknya cuman sholat sunnah 2 rakaat. Nggak usah umroh, nggak usah. Kamu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian melihat Allah yang mendatangkan sholat itu, kamu bergembira, itu lebih baik dari kamu umroh 17 kali tapi merasa dari diri kamu sendiri. Gitu kan? Gembira karena mendapatkan uang, jadi gembira sama uangnya, sama bergembira karena dia ngasih saya uang. Dia nggak lihat uangnya, tapi melihat dia kok ngasih saya. Ada yang gembiranya karena lihat uangnya, dikasih uang. Yang ngasih bodo amat, yang penting dapat. Nah, beda ini. Oh, yang ngasih siapa kayak, yang penting nggak ngerti lah, yang penting dapat uang. Sama gembira ketika melihat dia kok ngasih saya, padahal yang lain banyak nggak dikasih, tapi saya dipilih dan saya dikasih. Nah, ini beda ini. Jadi gembiranya lebih kepada melihat sang pemberinya, bukan gembira dengan pemberiannya, bukan barangnya, tapi gembira karena mendapatkan pilihan, dirinya mendapatkan bagian orang-orang yang dipilih untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sedunia ini orang semua mengharapkan pemberian Allah. Siapa sajalah orang selalu mengharapkan pemberian Allah karena merasa bahwa dirinya itu lemah. Nah, apabila kok kita tiba-tiba bisa melakukan ibadah, kemudian menganggap ibadah itu dari diri kita sendiri, maka kegembiraan yang demikian, kegembiraan yang tidak mendapatkan kebaikan dari Allah. Janganlah kita gembira pada ibadah yang muncul dari diri kita, tapi bergembiralah pada adanya pertolongan Allah pada diri kita, dan bergembiralah karena melihat pemberian Allah. Jadi gembira melihat pemberian Allah adalah kegembiraan yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Yusuf, surat Yunus ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma tajma'un. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, bergembiralah kalian dengan datangnya anugerah Allah dan datangnya rahmat Allah pada diri kalian. Karena gembira atas pemberian anugerah dan rahmat Allah berupa pertolongan untuk bisa beribadah itu lebih bagus dari bergembira dengan pemberian harta dunia yang kalian kumpulkan.
Kamu gembira punya rumah, punya mobil, punya istri 3, punya perusahaan 7, punya gembira. Masih orang tiap malam Jumat jutaan, miliaran, gembira. Tapi nganggep dari dirinya sendiri, maka itu bukan kegembiraan yang mendapatkan pujian dari Allah. Gembira yang mendapat pujian dari Allah ketika kamu gembira, saya bisa ibadah karena ditolong oleh Allah. Maka pertolongan Allah itulah yang membuat kita gembira. Maka kata Allah, itu kegembiraan yang terbaik, itu kegembiraan yang mendapatkan pujian dari Allah, dan Allah memberikan pahala pada orang-orang yang bergembira seperti itu. Jadi kita sering mengartikan ayat itu kan, kita dipakai untuk acara maulid Nabi biasanya ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Apa fadlnya Allah? Apa itu rahmatnya Allah? Maka apapun datangnya kepada kita, ketika kita melihat rahmat itu datang, fadl Allah itu datang, kemudian kita bergembira, maka itu lebih baik dari kita bergembira mendapatkan harta dunia yang sebanyak-banyaknya. Nabi bersabda, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Maka sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Jawab Nabi, walaupun aku, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi kita ini beramal sebanyak-banyaknya juga amal itu nggak mendatangkan apa-apa untuk kita, kecuali Allah mendatangkan pertolongannya untuk kita. Maka pertolongan Allah itulah yang kita harapkan. Pertolongan Allah itulah yang membuat kita bergembira, gitu loh. Ya, jadi jangan gembira karena pemberian, karena barangnya, tapi bergembira karena datangnya itu atas pertolongan Allah, atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja tidak mendapatkan rahmat Allah, maka siapa saja yang mendapatkan rahmatnya Allah, maka akan bisa masuk surga. Ya Nabi atau sahabatnya atau umatnya atau siapa saja yang oleh Allah dilimpahi rahmatnya Allah, maka bisa masuk surga. Bukan amal yang kamu kerjakan yang membuat kamu masuk surga, bukan, tapi limpahan rahmatnya Allah. Surga tidak cukup untuk ditukar dengan amal. Surga nggak cukup ditukar sama amal. Nah, kalau kamu mau beramal yang kira-kira bisa untuk bayar surga, itu amalnya harus berapa tahun? Di surganya, kamu di surga nanti miliaran tahun, terus mau ibadahnya berapa tahun? Ini ibadah cuma 60 tahun, itu aja bolong, kadang pakai celana cingkrang, pakai kaos Golkar, pakai kaos Superman, pakai kaos bolong, sarungnya kumpul dipakai sholat, sarung lecek dipakai sholat, mintanya kebangetan lah kamu ini. Jadi nggak layak. Surga itu kita bayar pakai amal kita, nggak layak. Tapi kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda dalam hadis yang lainnya, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Coba, haji, kamu haji, balasan orang haji apa? Haji kamu kok mabrur, maka kata Nabi tidak ada balasan yang layak untuk haji mabrur kecuali surga. Nah, haji itu ngapain sih?
lempar-lempar doang masuk surga, asik banget loh. Hah? Lari-lari muter-muter masuk surga. Kira-kira kalau urusan dibayar pakai duit itu orang haji bayarnya berapa kira-kira? Kamu mau nyuruh orang lari-lari muter-muter terus dibayar gitu, yang pantas berapa bayarnya? Kamu bisa apa, ngumpulin duit sekarang bayar haji berapa? 40. Harga surga 40 juta berarti. Hah? 40 juta murah loh, nggak mau beli? Bukan 40 juta, bukan. Rahmatnya Allah itu yang mahal. Allah memilih kamu menjadi tamunya untuk pergi, itu mahal. Bukan, saya bisa 40 juta saya kumpulkan dari dulu ini, bisa berangkat saya. Rahmatnya Allah hilang nanti. Kamu nggak memandang ini karunia Allah, kamu nggak memandang ini pertolongan Allah, kamu anggap ini usaha, kamu ngumpulin duit 40 juta bisa pergi. Oh, ini bahaya gitu. Nggak boleh kita punya i'tiqad seperti itu. Jadi orang masuk surga itu semua rahmatnya Allah, bukan amal kamu, bukan. Hadis yang pertama sudah diomong. Jadi ketika ada Nabi bicara haji surga, sholat surga, ini surga, maknanya birahmatillah, bukan dengan amal kamu, bukan. Oh, kalau begitu berarti nggak usah beramal, Bib. Oh ya, salah. Amal itu jadi alamat namanya. Amal itu jadi tiket. Kita bergembira, Allah kok memberi saya tiket, begitu. Jangan melihat tiketnya, oh tiket begini aja. Oh jangan, lihatnya Allah yang ngasih. Nah ini. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, orang yang menuntut ilmu akan dibangunkan oleh Allah gedung-gedung di dalam surga. Coba, ini kamu ini lagi dibikinin gedung-gedung di surga. Pemborongnya udah berangkat, udah bangun di sana, udah. Kira-kira kamu berangkat dari rumah, jalan sampai sini, cari tembok yang enak, nyender, ngantuk, tidur, pulang, dapat surga. Gedungnya indah-indah gitu kira-kira. Asik banget loh. Bukan karena itunya, bukan rahmatnya Allah yang memasukkan kita ke surga, begitu loh. Adapun menuntut ilmu ini alamatnya, tiket yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena menuntut ilmu kita masuk surga, bukan. Karena Allah itu bisa memasukkan surga siapa saja, nggak harus yang nuntut ilmu. Mau nuntut ilmu, nggak nuntut ilmu, kalau Allah mau masuk surga, masuk saja. Siapa contohnya? Malaikat nggak pernah ngaji di sini masuk surga. Ya, pernah ngaji malaikat? Wah, ada pengajian, nggak ada acara apa, masuk surga. Anak bayi-bayi itu, anaknya Ahok, anaknya siapa, masuknya surga kalau mati. Kok bisa masuk surga? Ada rahmat Allah di situ. Allah yang punya surga, maka siapa saja yang Allah kehendaki bisa masuk surga. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, orang yang sholat fajar, orang yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat, maka diberikan oleh Allah kebaikan yang memenuhi bumi. Coba, yang memenuhi dunia. Sholat subuh qobliyah subuh, kamu sholat 2 rakaat, maka oleh Allah dikaruniai mendapatkan karunia berupa kebaikan sebesar isinya dunia. Nah, sholat subuh itu kayak 2 rakaat, ya Allah, paling 2 menit ya. Kamu kalau qobliyah berapa menit?
setengah jam. Itu nggak sampai tidur. Qobliyah kok setengah jam tidur itu. Jadi sholat qobliyahnya itu jangan kamu lihat kamu seneng bisa qobliyah, jangan, tapi seneng Allah menolong saya untuk saya bisa sholat, seneng Allah memilih saya mendapatkan tiket. Nah itu, maka semua itu bisa kita peroleh bukan karena nilai amalnya, tapi karena limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal kita tidak sepadan dengan surga, amal kita itu enggak senilai dengan surga. Jadi jangan terus kepedean, maksudnya gara-gara udah haji, gara-gara udah sholat, udah qobliyah, udah saya mau, apalagi nuntut ilmu. Makanya dulu kiai-kiai dulu ada orang-orang yang datang ke kiai usia 50 tahun, 60 tahun. Kalau ada orang datang ke kamu usia 60 tahun, kamu suruh apa kira-kira? Pak Yai, saya minta doanya. Kamu suruh apa kira-kira? Ada kiai dulu nyuruhnya apa? Apalin Quran. 60 tahun suruh ngapalin Quran. Tanya kiai, ini nggak salah 60 tahun suruh ngapalin Quran? Iya. Lah biar apa? Biar matinya sedang dalam menuntut ilmu. Nah, itu niatnya. Bukan masalah bisa hafal apa enggak ada urusan, lu mau hafal monggo, enggak hafal monggo, yang penting kamu sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, berusaha ngapalin Quran, berusaha ngaji, berusaha terus. Jadi kepinginnya mati dalam keadaan menuntut ilmu pengetahuan. Kan dikatakan dalam hadis yang lain, orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan limpahan ridhonya para malaikat. Nanti kita bicara. Terus berarti dari hikmah di atas, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Gembira itu ada dua macam. Yang pertama gembira yang dicela, yang kedua gembira yang terpuji. Gembira tapi dicela. Yang seperti apa? Gembira ketika melihat sebuah kebaikan muncul dari dirinya sendiri. Gembira karena merasa dirinya bisa berbuat baik, menganggap baik itu datang dari dirinya sendiri. Maka hal itu dicela. Kenapa kok dicela? Saya kan bisa ibadah, senang harusnya. Saya bisa ibadah, saya bergembira. Iya, kalau gembira yang seperti itu, gembira yang ibadah itu kamu anggap muncul dari diri kamu sendiri, terus kamu gembira, ini akan memunculkan nanti kejelekan-kejelekan. Gembira bisa ibadah, tapi hasilnya memunculkan kejelekan. Apa kejelekannya? Yang pertama, kejelekan yang muncul dari ibadah yang dilakukan, menganggap ibadah itu muncul darinya. Yang pertama akan muncul dari dirinya sifat ujub. Ujub pada amal yang menjadikan perusak ibadah dan sumber kerusakan semua amal-amal yang kita lakukan. Orang kalau sudah merasa bisa beramal, itu akan muncul ujubnya. Saya bangga kepada dirinya sendiri, bangga menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, bangga karena bisa melakukan sesuatu yang orang lain itu dianggap nggak bisa melakukannya. Dan mestinya kan kamu nggak boleh bangga yang seperti itu. Mestinya kamu harus bangga, oh orang lain nggak dikasih, saya dikasih. Itu bangganya begitu mestinya. Bukan bangga karena saya bisa, tapi bangga karena saya dikasih sama Allah yang orang lain nggak dikasih. Begitu mestinya. Jadi
orang yang bangga karena dirinya sendiri yang beramal itu memunculkan yang pertama nilai ujub. Dan yang namanya ujub itu merusak ibadah. Ujub itu menghilangkan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, menganggap dirinya akan dimasukkan surga oleh Allah dengan amal itu. Nah, ini yang berat. Ketika kamu merasa bisa memperoleh ketaatan, kamu merasa bahwa saya pasti masuk surga. Lah, ini yang berat. Begitu kamu ngelakuin sholat, ngelakuin ibadah, ngelakuin amal baik, terus menganggap saya surga, yang lain terserah lah, ini mau di mana kayak, yang penting saya di surga saya. Jadi awalnya muncul ujub, terus muncul merasa dirinya pasti masuk surga, kayak kamu punya saham lah di surga lah. Kan sudah kita bahas yang lalu, Nabi bersabda apa? Saya takut kalau kamu nggak punya dosa semua, kalau kamu amalnya baik semua, saya takut malah muncul di hati kamu dosa yang lebih besar dari dosa yang mungkin kamu lakukan. Apa? Ujub. Ini gara-gara nggak punya dosa, gara-gara amal taatnya banyak, menganggap dirinya paling hebat. Orang lain dianggap kecil, orang lain rendah, orang lain kurang amal, orang lain nggak seperti saya. Ini jadi kerusakan pertamanya ujub, kerusakan keduanya kamu akan menganggap bahwa amal itu bisa memasukkan kamu ke surga. Akhirnya apa? Kamu bergantung pada amal. Ini yang susah. Kamu menggantungkan diri pada amal hingga Allah tergeser dari perhatian kamu. Ini berat, ini ya begini. Padahal amal kita itu perbuatan yang sangat kecil modalnya. Bagaimana mungkin bisa mendatangkan surga yang nilainya tak terhingga? Surga itu tak ternilai. Bayangkan kehidupan yang selama-lamanya dengan kenikmatan, dengan segala keindahan, gratis selama-lamanya. Ente ke hotel satu hari aja pusing kadang. Apalagi menterinya Pak Jokowi ini mau rapat di mana itu, Masya Allah, sehari 80 juta hotelnya, apa enggak pijitin, indah. Tapi kan keluar dari situ nota, bayar kamu, pusing. Ini selama-lamanya gratis, indah selama-lamanya, cuman mau dibayar pakai amal yang kecil. Ya Allah, nggak ada nilainya. Jadi jangan bangga sama amal. Berarti saya nggak boleh bangga kalau saya sholat, nggak usah dibanggain. Apa yang mau saya banggain? Apa yang mau saya gembiranya kepada pemberian Allah. Saya ditolong sama Allah bisa sholat, ditolong bisa ibadah. Ini lebih layak kita gembira daripada melihat amalnya sendiri. Jadi jangan lihat tiketnya, tapi lihat saya dikasih tiket, diberi tiket oleh Allah. Ini anugerah yang lebih hebat daripada melihat amalnya. Nah, orang yang bergantung pada amal itu berat. Kalau sudah orang kok bergantung sama amal, nanti menganggap amal itulah yang akan menyelamatkan dirinya hingga hilanglah perhatiannya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal sudah sholat duha, rezekinya lancar. Sudah sholat tahajud, di
dianggap pasti begini, asal sudah begini pasti bisa begini, dianggap amal-amal itu bisa mendatangkan sesuatu, padahal nggak ada, itu cuma tiket. Yang ketiga, gembira karena melihat dirinya bisa beribadah melebihi orang lain. Jelek juga, merasa dirinya bisa punya sesuatu aktivitas yang orang lain nggak bisa. Kamu mau nggak bisa, saya bisa. Ini gembira yang begitu itu dicacati oleh Allah, dicela oleh Allah. Nah, kamu nggak benar gembira begitu. Nah, kan saya bersyukur atas pemberian Allah. Kan ada hadis, siapa orangnya yang bersyukur atas pemberian Allah maka akan ditambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lah, gembiranya itu tadi la in syakartum, kalau kamu gembira bukan gembira pada barangnya, bukan. Gembira yang diberi pahala oleh Allah, gembira ketika kamu ingat Allah memberi kamu, gitu loh. Itu gembira yang mendatangkan upah, yang mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ada begini, ada seorang bapak ngomong sama anaknya, nak, kalau kamu lulus ujian tahun ini maka kamu saya beliin sepeda. Bapaknya janjiin. Terus karena ada janji bapaknya itu giat dia, pagi sekolah, siang sekolah, malam belajar, sore belajar, sampai bapaknya lewat aja nggak dilirik. Nah, beliin itu nak, suruh yang lain pak, sibuk pak, lagi belajar saya. Kan bapak yang nyuruh, bapak yang mau ngasih hadiah, kan saya jadinya kerja terus pak ini biar dapat hadiah. Karena bapaknya pusing saya, kalau tahu begini mah nggak saya janjiin kamu kemarin, masya Allah, gua janjiin banget malah gua disepelein katanya, nggak dihitung, dianggap amal itu yang mendatangkan, kan begitu. Wah, pokoknya saya beramal, sekolah, belajar, pagi belajar, siang belajar. Bapaknya, nak, ini pijit sebentar, ntar pak, ini lagi PR pak. Nah, haula, kata bapaknya, ini bagaimana sih orang? Itu banyak orang begitu. Nah, Allah menjanjikan ibadah surga, haji surga, ini surga, sampai Allah nggak digubris. Itu bisa sholat, wah ini sholat surga saya pokoknya. Ini yang rusak yang begini. Jadi jangan sampai kamu gara-gara ada janji sampai kamu nggak memperdulikan yang lainnya, nggak ngurus Allahnya, malah ngurus barang-barang yang diberikan oleh Allah. Ini yang menyebabkan kamu mendapatkan celaan. Jadi Allah ngasih tapi Allah nggak ridho jadinya. Kenapa? Karena kamu yang dikasih itu nggak terima kasih pada sang pemberinya, malah kamu merhatiin yang dikasih. Itu dapat barang lari serundul, nggak ada urusan yang ngasih siapa, ini udah dapat saya main lari aja ya. Ini bahaya begini ini ya. Jadi itu 3 dampak kegembiraan yang dicela oleh Allah. 3 dampak kegembiraan yang oleh Allah dikatakan itu gembira yang tidak mendapatkan keridhaannya Allah. Gembira ketika kamu beramal, pertama menimbulkan ujub, bangga pada diri kamu. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bangga pada dirinya. Yang kedua merasa akan masuk surga dengan amalnya. Yang ketiga menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, bisa beramal lebih banyak dari orang lain. Ini 3 dampak. Yang 3 dampak ini semuanya jelek akibat kamu menganggap
diri kamu bisa menimbulkan amal sendiri, diri kamu bisa melakukan ibadah sendiri. Terus yang ketiga selesai nanti. Terus yang kedua, gembira yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu gembira ketika melihat datangnya pertolongan Allah pada ketaatan yang diperbuatnya. Ketika dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, dia thalabul ilm, melihat, ya Allah, alhamdulillah ditolong bisa ibadah, ya Allah, ditolong bisa datang kemari, ditolong bisa dapat ilmu, ditolong bisa, yang dilihat Allahnya, bukan yang dilihat amalnya, bukan. Maka orang yang demikian dipuji oleh Allah karena hal itu mendatangkan kebaikan. Apa? Kebaikan yang pertama yang didatangkan oleh orang-orang yang melihat Allah sebagai pemberi apa? Yang pertama, selalu punya harapan mendapatkan pertolongan Allah. Nah, kalau sudah beramal sekali, terus ngarep lagi, ya Allah, mudah-mudahan nanti ditolong lagi, ya Allah, bisa sholat, ya Allah. Begitu sholat lagi, terus ngarep lagi, ya Allah, mudah-mudahan nanti bisa sholat lagi, ya Allah, bisa ditolong lagi, ya Allah. Ini yang ditunggu itu bukan sholatnya, yang ditunggu itu mendapatkan pertolongan Allah. Kan sudah kita omong kemarin, kita bisa ibadah kenapa kemarin? Kita bisa ibadah kenapa kemarin? Yang kita omong, karena dimenangkan oleh Allah. Cahaya itu dipenuhi di hati kita oleh Allah, maka kamu bisa beramal. Kalau cahaya itu dikurangi, gelap yang penuh di hati kamu, boro-boro kamu ibadah. Dikasih fulus, nah, alah. Kenapa? Oleh Allah digelapkan hati kamu. Tapi ketika kita kok bisa beramal, tandanya hati kita diterangkan oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah. Jadi amal itu tidak datang dari diri kita sendiri. Allah mendatangkan amal-amal itu dengan apa? Allah memberikan cahaya di hati kita. Cahaya tauhid itu oleh Allah ditambahkan terangnya hingga kita bisa melihat kebaikan-kebaikan, hingga kita bisa beribadah. Maka kita gembira pada apa? Pertolongan Allah yang menjadikan terangnya hati kita, pertolongan Allah yang membuat kita bisa mendapatkan amal. Ini yang mau kita lihat, bukan amal itu sendiri. Dari mana kamu bisa beramal? Ngimpi kali kamu beramal. Orang hidup penuh hawa nafsu, penuh maksiat, begitu kok mau amal? Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak akan mungkin kita bisa beramal. Maka dengan makna yang seperti ini, orang yang selalu punya harapan mendapatkan pertolongan Allah, maka dia adalah orang yang bisa praktek la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ini nggak punya daya upaya, ya Allah, kecuali Engkau yang menolong saya. Engkau jadikan hati saya terang, hati saya bisa melihat kebaikan, melihat kebenaran. Engkau jadikan hati saya mantap untuk memilih sebuah kebaikan. Ini Allah yang menjadikan terangnya. Kalau hati kamu dijadikan ragu oleh Allah, sholat enggak, ini ragu hatinya. Kenapa? Allah mengurangi cahaya di hati kita, gitu loh, hingga hati itu tidak terang. Maka orang yang bisa begini juga orang yang bisa praktek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang bisa praktek dua ini, ayat ini dipraktekkan jadi satu. Ada 3 kelompok orang menyikapi ayat ini. Yang pertama kelompok
yang banyak di antara umat Islam. Apa? Yang menganggap saya bisa ibadah, setelah menganggap saya bisa ibadah, kemudian dia berdoa minta pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah begini, tolonglah begini. Kayak ibadahnya itu bukan atas pertolongan Allah. Kayak minta pertolongannya itu bukan untuk sholat, tapi minta pertolongan untuk selain sholat. Sholat ini nggak perlu ditolong sama Allah. Saya sudah bisa sholat sendiri ya Allah. Gitu loh, ya kan? Lalu setelah dia bisa sholat, kemudian dia minta sesuatu kepada Allah. Nah ini yang begini. Berarti ayat ini dipisahkan, iyyaka na'budu sendiri, wa iyyaka nasta'in sendiri. Saya ini bisa ibadah ya Allah, nggak usah ditolong ya Allah. Setelah saya bisa ibadah, baru sekarang saya minta tolong ya Allah. Apa? Listrik belum dibayar ya Allah, anak belum sekolah ya Allah. Ya, ada nggak yang begini? Ada? Ada orangnya? Lalu yang kedua kebalik. Apa? Orang-orang yang sering nazar. Ya Allah, kalau Engkau beri saya ini ya Allah, saya mau ibadah. Nah, kebalik. Ada. Mestinya saya ibadah, masih bagus yang depan tadi, saya ibadah ya Allah, terus tolonglah saya ya Allah. Ada lagi enggak? Kalau Engkau kasih saya ini ya Allah, saya ibadah. Lah kok ditantang? Allah malah ditantang. Lah kalau nggak saya kasih gimana? Ya enggak, pokoknya akan berat. Ya, ini yang kedua ada. Di sini ada orang ya? Kerjanya nazar dulu. Pokoknya ya Allah, kalau saya dikasih ini, saya mau begini. Mau dikasih ini, nah, kok Tuhan kok ditantang? Kamu ibadah, kok jadinya apa? Mau mendapatkan sesuatu dulu baru mau ibadah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga tidak memisahkan. Ibadah ini ya Allah atas pertolonganmu. Nah, saya nggak bisa ibadah ya Allah kalau enggak Engkau tolong. Hingga ketika dia minta pertolongan, bukan pertolongan untuk selain ibadah, minta tolongnya ya untuk ibadah itu. Ya Allah, mudah-mudahan ntar dibikin sholat lagi ya Allah, mudah-mudahan ntar bisa amal lagi ya Allah, bisa taat lagi ya Allah. Terus jadi ibadahnya itu sudah atas pertolongan Allah, hingga dia tidak minta pertolongan untuk yang lain lagi. Enggak, mintanya pertolongan untuk ibadah kepada Allah. Makan, minumnya, jalannya, yang diminta ini mudah-mudahan bisa untuk ibadah ya Allah, alatnya ibadah, alatnya taat, alatnya terus begitu. Yang diharapkan di hatinya hanya pertolongan Allah didatangkan, yang rupanya pertolongan untuk ibadah, hingga dia nggak pernah minta yang lain. Ya, ada berapa ini? 3 kelompok menyikapi satu ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang na'budu baru nasta'in, dan dibalik nasta'in baru na'budu, tapi dohir semua, dipisahkan semua ini. Na'budu baru nasta'in, ada yang nasta'in baru na'budu sendiri. Nah kalau kita bagaimana? Kita mengumpulkan. Ya Allah, ibadah ini atas pertolonganmu, atau dibalik, atas pertolonganmu ya Allah saya ibadah. Mau dibolak-balik boleh, asal jadi satu, begitu loh. Kalau nggak dibalik, dipisah, ya rusak juga. Pokoknya kalau nggak ditolong ya Allah, saya nggak mau ibadah. Kan berat ini. Allah ditantang sama enggak? Ya,
Jadi ini orang yang bisa mempraktekkan ini, maka dia bisa praktek la haula wala quwata illa billah. Dia bisa praktek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nggak begini, bagaimana kamu nggak akan bisa praktek ayat ini dengan benar? Nggak bisa. Kamu nggak bisa praktek la haula wala quwata dengan benar, nggak bisa. Kamu harus sampai pada makom ini dulu, baru kamu bisa praktek itu. Jadi gembira yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Apa? Gembira mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, menjadi sebab dirinya dekat kepada Allah dengan merasa bahwa dirinya dipilih untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, tambah dekat kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, orang banyak begitu yang pada macam-macam, kok saya dipilih jadi orang Islam, dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad, dipilih bisa amal, dipilih bisa thalabul ilm, dipilih, senengnya ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Tambah cinta kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa Allah kok memilih dia, saya diperhatikan sama Allah, gitu loh, saya dipilih sama Allah. Ini anugerah. Orang bisa sampai ke situ pandangannya, maka kamu akan merasa bahwa pilihan itu adalah tanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Allah ini bebas memberikan sesuatu kepada siapapun. Gak ada yang bisa mengintervensi Allah, gak bisa, gak ada. Gak ada yang bisa ngatur sedunia demo ya Allah, berikan si anu begini ya Allah, gak ada urusan. Allah ngasih sesuai maunya sendiri, ya. Lah kok kita kok dipilih mendapat kebaikan, maka kita merasa ya Allah, ini anugerahmu ya Allah, Engkau cinta kepadaku dengan tanda aku dipilih, ditolong untuk berbuat kebaikan. Maka dia sahambanya akan jadi orang yang mau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa cinta kepada Allah, muncul dari arah bahwa dirinya mendapatkan cinta dari Allah, perhatian dari Allah, pertolongan dari Allah. Ini harus kamu pandang seperti ini. Kalau nggak mandang begini, kamu nggak bisa melihat pertolongan itu, nggak bisa. Pilihan Allah itu atas maunya sendiri dan menjadi alamat dia dicintai oleh Allah. Allah jadikan kamu jadi kekasihnya, Allah jadikan kamu sebagai ahlillah. Apa itu ahlillah? Orang yang ditolong oleh Allah untuk ibadah, untuk mau taat kepada Allah. Nabi SAW bersabda, siapa yang gembira dalam berbuat kebaikan, maka dialah orang yang gembira, yang gembiranya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang gembira, gembiranya mendapatkan pahala dari Allah. Ada orang gembira, gembiranya diberi dosa oleh Allah, padahal berbuat taat. Nah, ini yang rumit di sini ini. Sudah mau masuk dunia ini rumit. Ada taat aja, makanya kan dikatakan wailul lil musallin, neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Ya, bagaimana sholatnya? Yang bagaimana? Sahun, sholatnya lupa sama Allah, gitu loh. Sholatnya nggak ingat ini pertolongan Allah. Sholatnya dianggap muncul dari dirinya sendiri. Selesai sholat, udah ya Pak ya, jalan. Asik amat loh. Dikira apa? Dianggap urusan sama Allah udah selesai, tinggal urusan sama yang lain. Ini udah selesai Allah ya. Ini saya mau ini tolong ya Allah ya, biar beres. Ini dianggap. Jadi kalau sudah mau masuk dunia ini, kamu harus betul-betul luas hatinya, akalnya harus betul-betul siap.
bisa menerima, oh jadi ibadah itu bukan itu intinya, ibadah bukan itu tujuannya, ibadah bukan itu yang mau kita arah, tapi bagaimana kita bisa melihat ini semua didatangkan oleh Allah. Jadi syukurnya karena diberi pertolongan oleh Allah, bukan syukurnya karena bisa melakukan kebaikan. Ini yang ibadah yang seperti ini, kegembiraan yang seperti ini, kegembiraan yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang oleh Allah senantiasa diberikan amal kebaikan, diberikan ketaatan, dan oleh Allah hati kita dituntun untuk senantiasa bisa bergembira, bisa bahagia melihat semua pertolongan-pertolongan Allah, bahagia melihat karunia Allah, gembira melihat datangnya bantuan dari Allah, gembira dipilih oleh Allah jadi kekasihnya, gembira kita dijadikan oleh Allah kelompoknya orang-orang yang beriman, yang mudah-mudahan kegembiraan itu menjadi kegembiraan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung hikmah yang akan datang. Wallahu alam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala la asrafna وَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلُ كُلِّ هَوْبَةٍ وَاستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماع. آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه داد بعض صحبي والحمد للإله بالبدء والتلاهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.